Pasca diperiksa selama 1 kali 24 jam secara intensif, KPK akhirnya menahan Bupati Pakpak Barat, Remigo Yolando Brutu bersama 2 tersangka lain. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Jen William langsung dari Gedung KPK Jakarta. Jen, seperti apa perkembangan terkini di sana pasca penahanan Bupati Pakpak Barat? Ya, Zakia, hingga saat ini kami para awak media juga masih menunggu langkah apa yang akan selanjutnya dilakukan pihak KPK usai ditahannya Remigo bersama dengan 2 orang tersangka lainnya. Berdasarkan jadwal atau agenda riksa KPK hari ini, kami belum melihat ada agenda pemeriksaan untuk Remigo dan juga 2 tersangka lainnya maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan kasus yang melibatkan Remigo ini. Dan mereview kembali bahwa pada dini hari tadi sekitar pukul 2:53 waktu Indonesia Barat, KPK telah resmi menahan Remigo, Bupati Pakpak Barat. Dan usai menjalani pemeriksaan di KPK, kami melihat Remigo keluar dari gedung KPK dengan menggunakan rompi orange, yang artinya ia sudah resmi ditahan selama 20 hari ke depan. Informasi yang kami dapatkan, Remigo ditahan di rutan Kafling C1 gedung KPK lama. Sedangkan untuk 2 orang tersangka lainnya, yaitu PLT Kadis PUPR Kabupaten Pakpak Barat, David Anderson Karosekali, ini ditahan juga untuk 20 hari ke depan di rutan Guntur milik Pomdam Jaya. Sedangkan untuk tersangka dari pihak swasta, yaitu Hendriko Sembiring, ditahan di rutan KPK K4 Gedung Merah Putih. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Sabtu malam 17 November 2018 lalu, di mana KPK menahan David dan juga Remigo di kediaman Remigo di Medan. Kemudian pada dini harinya, di hari Minggu 18 November, KPK mengamankan Hendriko juga di kediaman Hendriko di Medan. Setelah menjalani pemeriksaan awal di Polrestabes Medan, kemudian ketiganya ini dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, dan Minggu siang kemarin mereka tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut hingga akhirnya dini hari tadi ketiganya sudah ditahan dan ditetapkan tersangka oleh KPK. Dan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung selama 2 hari tersebut, KPK telah mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah 150 juta rupiah dari kediaman Remigo. Ini diduga diberikan oleh David kepada Remigo terkait fee pelaksanaan proyek-proyek di lingkungan Pakpak Barat yang berasal dari mitra yang sedang menjalankan proyek-proyek tersebut. Selain itu juga diduga Remigo menerima pemberian-pemberian lainnya dengan total senilai 550 juta rupiah, yaitu di tanggal 16 November sebesar 150 juta rupiah, kemudian di tanggal 17 November 2 kali, yaitu sebesar 250 juta rupiah dan 150 juta rupiah. Diduga uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dari Remigo, termasuk juga untuk mengamankan kasus yang melibatkan istrinya, yaitu Made Tirta Kusuma Dewi, yang saat ini kasusnya juga tengah ditangani oleh penegak hukum yang ada di Medan, Sumatera Utara. Namun terkait kasus hukum apa yang melibatkan istri dari Remigo tersebut, kami belum mendapatkan informasinya. Dan atas perbuatannya, ketiga tersangka tersebut dijerat pasal 12 huruf A kecil dan atau pasal 12 huruf B kecil, dan atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 55 Ayat ke-1 Junto Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Zakia. Ya, Jan, lalu seperti apa sebenarnya sosok dan juga perjalanan karir politik dari Remigo Yolando ini? Ya, Zakia, memang menarik jika kita melihat sosok dari Remigo, karena Remigo ini berasal dari keluarga yang terpandang di Sumatera Utara. Dan Remigo ini lahir di Medan, Sumatera Utara pada 6 September 1969. Jadi umurnya saat ini masih 49 tahun, dan di usianya yang terbilang masih cukup muda, Remigo ini sudah bisa menjadi pejabat daerah atau Bupati Pakpak Barat. Kemudian juga kita melihat untuk jenjang pendidikan yang ditempuh oleh Remigo. Remigo ini menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Trisakti Jakarta di tahun 1995 dari Fakultas Ekonomi. Kemudian ia menyelesaikan pendidikan magisternya di Universitas La Trobe Melbourne, Australia di tahun 2000. Kemudian jika kita melihat karir politik dari Remigo,
ia merupakan kader dari Partai Demokrat dan sejak tahun 2010 ia sudah menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Pakpak Barat. Kemudian juga di usianya yang masih 38 tahun, Remigo ini sudah menjadi Wakil Bupati Pakpak Barat di tahun 2007 hingga tahun 2010. Kemudian Remigo maju mencalonkan diri dan ia terpilih menjadi Bupati Pakpak Barat bersama dengan wakilnya yaitu Maju Ilyas Padang di tahun 2010 dan ia maju lagi di periode kedua dan terpilih kembali bersama dengan pasangannya untuk menjadi Bupati Pakpak Barat di Pilkada tahun 2015-2020. Dan di tanggal 27 Oktober 2019, Remigo juga terpilih menjadi Sekjen Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, menggantikan Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan. Dan dengan ditetapkannya Remigo sebagai tersangka dalam kasus ini menambah panjang catatan hitam terkait pejabat daerah yang berurusan dengan kasus korupsi. Hingga saat ini KPK mencatat sudah ada 104 kepala daerah yang saat ini kasusnya tengah ditangani oleh KPK. Dan selain itu, kasus OTT yang melibatkan Remigo dan 2 orang tersangka lainnya ini juga merupakan OTT ke-27 di tahun 2018 yang dilakukan oleh KPK. Untuk sementara kami kembalikan ke Zakia di studio.